Terus setelah crash course ini aku bakal ngebahas soal UTS tahun lalu ya. Jadi ya kasarnya seperti itu hari ini. Oke, aku langsung masuk aja ya. Untuk bab 2 survival model ini mungkin udah di kuis kan, di kuis 1, jadi mungkin lebih cepat aja. Jadi X. Jadi X ini denotes wait. Jadi X ini denotes a life aged X where X is larger than 0. Jadi X ini ya umurnya seseorang dengan umur X. Jadi ya death of X occurs at any age greater than X. Jadi si X ini bakal mati di umur lebih dari X karena kan dia udah hidup sampai umur X kan. Jadi dia bakal mati di umur lebih dari X. Terus the future lifetime TX ini adalah perubahan acak future lifetime yang bersifat kontinu. Ini perubahan acaknya. Terus X plus TX represents each at death random variable. Jadi X plus TX ini umur mati pada saat dia meninggal. Fx adalah fungsi distribusi dari TX. Ya, seperti ini, seperti biasa. Fxt represents the probability that X does not survive beyond age X plus T. Jadi Fxt ini adalah peluang si TX ini gak bakal hidup setelah X plus T. Jadi Fxt bisa dibilang lifetime distribution of HX from HX. Terus ada probability of survival, ini adalah survival function, itu 1 min Fx, berarti Fx itu kan peluang dia mati. Kalau ini peluang dia hidup. Jadi kayak kebalikannya aja. Sxt that represents the probability that X survives for at least T years after X. Jadi ya Sxt survive from X to T. Jadi ya si X yang berusia X ini akan hidup setelah T tahun. T0 represents the future lifetime for X at birth. Karena X-nya 0 represents the future lifetime at X. Ya, ini bagian dari quiz. Terus TX, ya ini collection of random variables of future lifetimes of individuals. Jadi ini ya rumus-rumus ini harusnya masih ada di cheat sheet. Terus yang mungkin yang pentingnya adalah jadi the probability of survival from birth to age X plus T is the product of the probability of survival from birth to age X multiplied by the probability of having survived to X further surviving to X plus T. Jadi maksudnya peluang seseorang untuk hidup sampai umur S plus X, berarti X plus T plus U, itu sama dengan peluang dia hidup dari X hidup sampai T dikali peluang dia dari X plus T hidup sampai X plus T plus U. Gitu. Jadi peluangnya cuma dikali. Bagian ini ya pentingnya di situ. Conditions of a survival function ini mungkin nggak keluar sih, tapi ya survival fungsi kalau the probability that a life currently aged X survives 0 years is 1. Jadi dia pasti hidup karena dia udah hidup. Terus limit T menuju tak hingga dari Sxt adalah 0, all lives eventually die. Jadi kalau seseorang untuk waktu sampai tak hingga pasti dia mati. Terus the survival function must be a non-increasing function. Jadi semakin tinggi waktunya, semakin kecil survival rate, survival probability-nya. Terus assumptions for survival function ya differentiable. Jadi min-nya ada, variance-nya ada. Ini harusnya enggak lagi sih. Limiting age biasa ditulisnya pakai omega. Limiting age ini maksudnya umur maksimal seseorang di model ini. Nah, biasa ditulisnya pakai omega. Okay, next, the force of mortality. The force of mortality ini kalau ingat di TP itu namanya fungsi hazard. Jadi ini force of mortality ini ya ini ada di cheat sheet. Terus ya menurutku pentingnya ya ini mu x dx. Jadi for a very small dx
mu x dx can be interpreted as the probability that a life who has attained age x dies before attaining age x plus dx. Jadi maksudnya mu x dx ini adalah peluang dia mati pas di x itu. Jadi dia tiba-tiba mati aja itu gitu di x. Kayak instantaneous death probability gitu di x-nya. Peluang dia mati pas di umur x-nya. Karena kan di x-nya sangat kecil, jadi peluang dia mati di umur x, mu x dx. Itu gunanya dari force of mortality ini. Terus ini juga harusnya ada di cheat sheet, jadi penurunannya harusnya nggak usah sih. Ini juga udah ada cheat sheet. Ini ya bagian dari quiz. Terus mortality loss. Mortality loss ada dua, Gompertz law sama Mackham's law. Ada ini. Terus nanti di bab 4 bakal banyak digunakan yang Mackham's law ini dengan variabel-variabelnya ada angkanya. Itu terus ini udah ada di cheat sheet juga. De Moivre, ada factorial notations. Jadi TPX ini tulisnya T kecil, P kecil, TPX. Nah, ini adalah survival probability. Jadi TPX, si X ini survive T tahun gitu. Terus mortality probability pakai key. Yang pakai key ini, jadi si key ini udah hidup sampai X tahun, berapa peluang dia mati dalam T tahun ke depan. Jadi kan kalau yang tadi kan dia udah hidup sampai X, dia survive, dia masih hidup setelah T tahun ke depan. Kalau ini dia mati di T tahun ke depan, dalam T tahun ke depan. Terus ada ini deferred difference. Jadi U ini adalah, jadi maksudnya si seseorang yang berumur X, dia bakal hidup selama U tahun ke depan, lalu dia mati di T tahun ke depannya lagi. Jadi the probability that X survives U years then dies in the subsequent T years. Jadi basically dia matinya itu di antara X plus U dan X plus U plus T. Itu dia survive dari X sampai T, terus dia mati di X plus U plus T. Nah, ini tuh bisa ditulis jadi UPX kali T X plus U. Ini harusnya ada di cheat sheet juga. Note, subscript T can be dropped if its value is 1. Jadi kalau T-nya bernilai 1, dia ditulisnya biasa cuma gini. Jadi ini sama dengan ini. Udah aja. Terus relationships-nya, peluang dia mati plus peluang dia hidup pasti 1. Terus ini harusnya ada di cheat sheet juga. Terus ini ya ini bisa dibaca aja. Mean and standard deviation of TX. TX ini kan random variable-nya. Jadi ada yang namanya E0, aku bilangnya E0X deh. Jadi E0X ini adalah complete expectation of life. Jadi ini yang ada nolnya ini dia itu continue. Dia itu yang complete. Rumusnya kayak gini. Dia ini maksudnya berapa lama sih dia bakal bisa hidup ke depannya dari si X years of age ini. Jadi berapa lama secara rataan berapa lama dia bakal hidup lah pokoknya kalau ini. Terus ini T kuadratnya untuk nyari variansi, expect momen keduanya, terus dapat variansinya ini. Terus ada yang namanya cap. Ini cap ini kayak maksimum nyawanya umurnya bisa sampai berapa tahun. Kita tulisnya misalnya n years. Jadi dia bisa hidup sampai n years doang. Jadi minimum
dari TX sama N. Jadi kalau dia mati sebelum N, kita ambil TX. Kalau dia mati TX-nya lebih dari N, kita ambil N, karena kita ambil minimumnya. Kalau ini, kalau punya ada head-nya, ada cap-nya, kita ada ininya lagi. Ya, yang notasi ini maksudnya kayak topinya gitu, head. Jadi kayak limit atasnya si ini itu berapa, kayak N-nya kan misalnya 5, jadi maksimum maksimumnya itu sampai 5 doang. Jadi nol, integralnya 0 sampai 5 gitu. Ini ya term namanya. Jadi term ini ada di bab 4 juga, term insurance. Nah, ya pokoknya ada ininya term deh. Terus ada quartet. Quartet ini dijadiin integer gitu. Jadi quartet ini jadi future lifetime-nya dibulatin ke bawah, floor function. Jadi bulatin ke bawah, jadi misalnya dia future lifetime-nya eh, 70,123. Jadi quartet future lifetime-nya adalah 70, dibulatin ke bawah aja. Itu namanya quartet. Terus kalau quartet tuh ekspektasi dia hidup ke depannya itu EX. Jadi gak ada nolnya. Kalau nolnya kan complete. Jadi kalau nggak ada nol itu quartet. Terus ini sama juga ada head-nya untuk term. Terus relationship between yang complete sama yang quartet. Ini relationship-nya. Harusnya udah ada di cheat sheet juga. Itu untuk bab 2. Oh ya, kalau ada yang mau nanya, boleh langsung nanya aja ya. Oke, untuk bab 3 ini life tables and selection. Jadi life table itu kayak tabel yang berisikan eh, jumlah-jumlah orang hidup lah pokoknya. Tabel L itu. Oke, jadi hmm, jadi L ini aku suka mikirnya tuh, aku suka kayak mikirnya kalau L ini jumlah orang hidup, dan L itu kan arbitrary positive number. Ya, jadi ya L itu jumlah orang hidup. Jadi kayak yang ini L x0 plus T berarti kan eh, jumlah orang hidup di x0 plus T itu adalah jumlah orang hidup di T x0, jumlah orang hidup di x0 dikali peluang dia si X hidup sampai X plus T yang ini. Jadi intuisinya adalah jumlah orang hidup di X0 plus T adalah jumlah orang yang masih hidup di X0 dikali peluang dia hidup sampai ke X plus T. Ini harusnya X0. Peluang dia hidup sampai X plus T. Nah, dari situ bisa dapat bahwa peluang seseorang, berarti kan ini peluang seseorang berumur X hidup sampai X plus T itu adalah proporsi dari jumlah orang hidup di X plus T dibagi jumlah di X. Itu jadi proporsinya aja untuk peluangnya. Terus, jadi the number of survivors to age X plus T is a binomial random variable. Ini pembacaannya ya, jadi berdistribusi binomial. Jadi dari L TPX. Expected survivors di ya LX plus T. Jadi expected survivors berarti jumlah orang, ekspektasi jumlah orang yang hidup sampai X plus T tahun ke depan. Jadi kayak misalnya sekarang ada 10 tahun nih. Sekarang ada 100.000 orang. Nah, expected berarti kan kayak ekspektasi atau secara rata-rata
misalnya 10 tahun ke depan, T-nya 10 tahun ke depan itu yang hidup masih berapa orang itu, ya berarti yang hidup 10 tahun ke depan hidupnya berapa orang itu LX plus T. Jadi life table is always used in a while over LX form, therefore the radix of the table is arbitrary. Jadi life table itu sebenarnya nggak yang mutlak, jadi dia kayak make rasio gitu. Jadi wait, kayaknya aku coba cari ada live table gak? Ya pokoknya yang di live table itu kayak arbitrary aja dari 100.000 orang misalnya berapa orang yang bakal hidup sampai di tahun itu gitu. Hmm. Oh ini beda nih. Beda. Oke, lanjut D. Kalau D ini jumlah kematian bisa dibilang. Jumlah kematian di tahun X. Jadi jumlah kematian di tahun X adalah jumlah orang yang hidup di X dikurangi jumlah orang di X plus 1. Jadi ya selisih orang di tahun ini dan tahun depannya berarti selisihnya ya berarti orang yang sudah meninggal. Terus D ini juga adalah binomial, berdistribusi binomial, terus ekspektasinya ya berarti L kali Q, ya ini. Ini kan peluang dia mati. Fractional age assumptions. Jadi kan kalau di life tables itu L yang dikasih itu hanya ada di umur-umur bilangan bulat. Jadi kayak di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tapi kan kalau di insurance gitu kita kan kayak ada satu orang masuk nih. Dia nggak mungkin pas masuk itu age-nya itu benar-benar 50,000 gitu kan. Jadi harus ada fractional age assumption ini. Untuk orang yang kayak misalnya 50,1, 50,2 dan seterusnya. Jadi eh, assumption yang pertama ini UDD. Jadi UDD satu Uniform Distribution of Death. Jadi kalau untuk UDD satu ini eh, ya berarti peluang dia mati untuk S kecil dari 0 sampai 1 ya. Untuk S dari 0 sampai 1 itu S-nya bisa dinaikin jadi S kali QX. Terus future lifetime terus UDD 2 TX sama dengan KX plus RX, ya future lifetime-nya bagian third fractional part. Ini ya sebenarnya UDD 1 dan UDD 2 ini equivalent. Pokoknya itu ya pentingnya yang bagian ini aja. Terus dan eh, efeknya ke hal-hal lain. Jadi kayak gini, LX plus S, jumlah orang yang hidup di X plus S adalah jumlah orang yang hidup di X dikurangi S kali jumlah orang yang mati di tahun X itu. Provided that si S ini dari 0 sampai 1. Jadi kayak UDD ini berguna untuk kan yang kan dibilangnya fractional age assumption. Jadi uh, UDD ini berguna untuk di waktu-waktu di antara dua integer gitu kayak 0,5, 0,6. Itu gunanya UDD. Terus ini ya harusnya udah ada di cheat sheet. Constant force of mortality ini adalah uh, asumsi yang kedua. Constant force of mortality ya pokoknya ini yang penting sih. Jadi si ini itu yang penting. Jadi si untuk R dari wait, hmm, harusnya ini S. Ini R. Ya pokoknya ini deh. Jadi eh jadi for R
dari 0 sampai 1, peluang sini, peluang dia si X plus T ini hidup selama R, selagi R-nya itu di bawah 1, itu adalah PX pangkat R. Itu kayak ininya jadiin pangkat. Itu yang bagian pentingnya dari constant force of mortality ini. Terus, it's generally true that UDD and constant force of mortality assumptions produce very similar solutions. Dia mirip-mirip aja. Kalau di soal tuh biasanya bakal dikasih kayak oke, asumsinya ini pakai asumsi UDD atau pakai asumsi constant force of mortality. Jadi ya di lihat aja di cheat sheet. Nanti aku bakal jelasin di cheat sheetnya itu gimana. Oke, terus national life tables ini kayaknya nggak masuk sih, tapi ya national life tables ini ada perinatal mortality, yaitu eh, si peluang bayi yang baru lahir untuk meninggal itu tinggi kan, tinggi. Terus ada accident harm ini kayak eh, fenomena di mana kayak anak-anak laki-laki yang remaja sampai dewasa, yang young adults lah, untuk laki-laki itu eh, peluang kematiannya itu lebih tinggi daripada yang wanita. Terus nggak mengikuti kayak alurnya gitulah, kayak ada humpnya gitu. Itu namanya accident harm. Gomper's model doesn't provide good fit across all ages, but can fit mortality rates at later ages when they are better behaved. Jadi Gomper's model ini sebenarnya lebih cocok untuk memodelkan umur-umur yang lebih tua. Kalau yang di muda itu kayak karena ada perinatal mortality, ada accident harm, jadi Gompertz model ini kurang cocok untuk memodelkan di umur-umur kecil. Tapi kalau umur-umur lebih tua kayak 60, 70 tahun, mereka itu lebih cocok lah dengan jika dimodelkan dengan Gompertz model. Terus National Life Tables use the values of probability of dying. Jadi National Life Tables itu biasanya pakainya QX daripada MUX, karena MUX ini susah untuk dihitung, apalagi saat MUX itu berubah dengan sangat cepat. Seperti yang ada di umur 0 sampai 1 ini, yang perinatal mortality itu yang peluang kematiannya itu berubah sangat cepat. Okay, survival models for life insurance policy holders. Ini sebenarnya bacaan aja sih. Jadi kayak ada underwriting. Jadi underwriting. Jadi basically underwriting itu adalah kayak proses pengecekan orang-orang yang mau ngambil polis. Jadi sebelum dia ngambil polis asuransi, dia harus dicek dulu apakah dia healthy apa enggak. Kalau misalnya dia tiba rupanya ada penyakit bawaan yang sangat berisiko, jadi justru pasti kan polisnya itu pasti lebih mahal karena dia lebih berisiko. Nah, itu tujuannya proses underwriting ini untuk menentukan bahwa orang yang masuk itu dia adalah cukup healthy. Jadi eh, sesuai, bisa diasuransikan lah dengan risikonya, masih bisa ditanggung oleh si produk asuransi kita ini. Oke, terus ada fenomena nih tentang underwriting ini yang select itu. Jadi maksud select adalah, jadi select ini maksudnya adalah seseorang yang telah melakukan underwriting terus masuk ke asuransi kamu ini. Jadi misalnya si X nih, si X dia select untuk masuk ke asuransi kamu di umur 50 tahun. Berarti dia, he is selected at 50. Nah, kalau jadi fenomenanya adalah kalau seseorang yang select di 50 sama jika dibandingkan 60, select itu notasinya pakai ini ya, pakai yang kurung siku ini. Ada gak ditulis? Oh ya, ini di bawah. Jadi select select di 50 ini, kalau peluang dia hidup let's say 10 tahun, eh at kalau dia umur 60 sama si ini, wait, oke. Jadi misalkan seseorang yang select di 50
dia udah berumur 60 nih sekarang. Dia 10 tahun lalu dia beli asuransi, dia udah select, dia masuk ke asuransi, dia udah melalui proses underwriting, dia masuk ke asuransi. Nah, 10 tahun kemudian si in- ini si 6 ini satu orang baru, misalkan si Y, ini X, misalkan Y, si Y ini dia masuk, dia baru melalui proses underwriting di umur 60. Jadi mereka sama-sama nih umur 60. Si X sama si Y ini sama-sama umur 60. Nah, tapi eh, peluang si X matinya itu lebih gede daripada peluang si Y-nya mati. Karena si X ini, si Y ini kan baru underwriting. Tapi si X ini udah underwriting 10 tahun lalu. Nah, karena si Y ini udah underwriting, baru underwriting, jadi si Y ini lebih healthy. Kayak kondisi kesehatannya itu lebih bagus si Y daripada si X. Walaupun mereka umurnya sama di 60. Maka dari itu peluang mereka itu berbeda. Jadi itulah yang pengaruh underwriting di life insurance ini. Jadi kayak waktu mereka select, tahun mereka select itu berpengaruh kepada peluang mereka. Aggregate survival models. Ini maksudnya ya probabilities of future survival depend on only individuals current age. Jadi ini yang biasa kita pelajari dari awal. Terus survival model for term insurance policy holders. Jadi kayak eh, ini modelnya bergantung pada current age dan juga berapa lama policy was purchased. Jadi yang kayak tadi mereka kan beli polis. Mereka beli polis, mereka melewati underwriting, jadi mereka lebih healthy kalau masih dekat. Seperti itu. Terus select an ultimate survival model. Select ini maksudnya yang masuk, berarti dia masuk ke dalam polis, dia sudah berhasil melewati underwriting dan masuk ke dalam asuransi. Terus ultimate ini maksudnya adalah jadi kan tadi ada ini efek underwritingnya. Jadi efek underwriting itu biasanya ditulis kayak misalnya 5 tahun. Jadi misalnya eh, oh ini aja deh. Oke, jadi nah select period. Jadi select period selected ini kan an individual who enters the group. Select period ini day. That the period after which the age at selection has no effect on the future survival. Jadi select period ini maksudnya kayak kalau dia eh, misalnya D-nya sama dengan 5, jadi someone selected at age 50, dia select di umur 50, eh, kalau dia misalkan em, pas dia di umur 50 plus 6, ini kan udah setelah select period dia kan. Jadi eh, peluang dia hidup di umur 50 plus 6 itu sama aja kayak seseorang yang umur 56 aja gitu. Yang selectnya, yang nggak select lah pokoknya. Jadi pokoknya select period ini, setelah select period ini, dia nggak ada efek selectnya lagi, selection efeknya lagi yang tadi. Dia nggak, dia udah balik seperti orang biasa aja gitu. Dia nggak select lagi. Gimana ya? Kayak pokoknya dia udah sama deh untuk jadi efek underwritingnya itu yang memperkecil kemungkinan mereka mati itu udah gak ada. Jadi dia kayak populasi biasa aja. Itu untuk select ultimate mortality. Jadi ultimate ini maksudnya adalah setelah select. Ini kan select period. Kalau dia baru masuk, dia masuk ke select period. Setelah select periodnya habis, dia bakal masuk ke ultimate, ke bagian ultimate. Jadi ya nah di ultimate itu ada ultimate mortality. Jadi mortality rate after the select period is complete. Itu. Jadi peluang
peluang kematian setelah select periodnya. Select period typically range from 1 to 15 years. Terus generally the underwriting process is more rigorous for term insurance as the risk averse. Ya, ini cuma bacaan, jadi kayak term insurance itu underwritingnya lebih mendalam daripada yang insurance lain. Oh ya, terus mungkin aku jelasin dikit tentang types of insurance. Jadi yang kita pelajari ada term term insurance, ada whole life insurance, sama endowment. Ini bakal dipelajari lagi di bab 4. Jadi term insurance ini ya um, jadi benefit bakal dibayarkan kalau mati setelah term. Term ini maksudnya kayak misalnya term insurance-nya 5 tahun. Jadi kalau seseorang beli, dia kalau kalau mati setelah 5 tahun itu, dia bakal dapat benefit. Kalau dia mati sebelum 5 tahun itu, dia nggak bakal dapat benefit. Kalau whole life insurance berarti benefit dibayarkan kalau mati kapanpun. Jadi whole life insurance ini nggak ada termnya. Jadi kayak kalau lu mati, lu dibayar benefitnya gitu. Mau kapanpun lu mati. Kalau endowment ini benefit kalau mati, benefit ke ahli waris, kalau hidup, benefit ke pemegang. Jadi kalau misalnya aku beli endowment insurance, kalau aku mati, benefitnya bakal kasih ke ahli waris. Endowment ini biasanya ada waktunya juga. Jadi kalau misalnya endowment 10 tahun, jadi kalau aku mati di dalam 10 tahun ke depan, benefitnya itu bakal dikasih ke ahli waris. Tapi kalau aku masih hidup 10 tahun ke depan, benefitnya bakal ke aku. Gitu. Terus notation and formula for select survival models. Jadi yang kayak tadi yang select itu di X. Jadi dia select di HX terus plus S. Jadi peluang si seseorang yang select di X dan sekarang dia berumur X plus S untuk hidup T tahun ke depan. Jadi the probability of X plus S who was selected at age X survives to age X plus S plus T. Ini sama juga dengan Q, probability of X plus S who was selected at age X dies before X plus S plus T. Force of mortality juga ya notasinya sebenarnya bedanya di sini doang sebelum dari pada yang sebelumnya. Wait, kayaknya aku terbalik deh. Kayak term insurance sebelum term. Ya, jadi term insurance ini dia bakal cover di term tertentu aja. Jadi mati sebelum term. Ini terbalik tadi. Sorry. Oke, ini harusnya aman. Udah ada select life tables. Jadi life table, tabel mortalita untuk yang select itu ya ada bedanya. Jadi kalau dia masih dalam select period, dia bakal pakai select life table. Kalau dia udah nggak di dalam select period, dia nggak bakal pakai life table. Dia pakai life table biasa. Mungkin ini sebenarnya intinya kayak yang biasa aja, yang live table biasa, tapi ya di bagian selek-seleknya. Mungkin ini lebih terasa pas di latihan soal deh, dibahas soal. Jadi ini bakal dijelasin lebih lanjut. Standard select survival model ini standarnya
pakai ini, ya ini nggak mungkin, bukan hafalan sih. Udah, live tables gitu. Terus ke bab 4, insurance benefits. Jadi, the benefit payment of an insurance depends on death or survival, therefore the timing and the amount are uncertain. Jadi, benefit payment kan bergantung pada kematian dan atau survivalnya. Jadi besaran benefitnya itu dimodelin pakai ubah acak, karena kan kita belum tahu, karena masih random. Oke, general assumptions di insurance benefits ini, interest rate is constant and fixed. Jadi interest rate, suku bunganya itu konstan dan ya fixed. Terus work in continuous time, death benefit adalah maksudnya death payment is paid at the exact time of death. Kalau ada annuity ini benefit be paid in infinitesimal units of dollars dt in every interval t plus dt. Jadi annuity ini kayak anuitas kontinu gitu, setiap setiap detik, setiap waktu dibayarin gitu. Jadi konsep teoritis untuk continuous. Jadi works in continuous time. Terus assumptionnya ada ini, pakai yang tadi seperti tadi, terus constant interest rates. Force of interest biasanya kita pakai delta, force of interest per year. Jadi ini yang kontinu. Eh, kalau masih ingat di TSB itu eh, suku bunga kontinu. Jadi rumusnya ini delta sama dengan ln 1 plus I. I ini kan effective annual rate. Jadi suku bunga efektif tahunan. Terus ada V. V ini present value interest factor. Faktor present value. Ini ya hubungannya itu. Terus nominal interest rate compounded P times per year. Jadi IP. Jadi maksudnya kayak misalnya investment bayarnya itu setiap bulan. Jadi P-nya itu 12. Jadi si uh, misalnya monthly kan. P-nya 12. Jadi I12 ini maksudnya adalah uh, jumlah interest jika interestnya itu dibayarkan setiap bulan. Ya, rate of interest jika dibayarkan setiap bulan lah gitu. Effective rate of discount, ya ini seperti di TSB aja rumusnya. Nominal rate, ini juga seperti TSB. Oke, masuk ke valuation of insurance benefits. Pertama ada whole life insurance. Whole life insurance yang ini. Jadi whole life insurance ini continuous. Kalau continuous biasanya ditulisnya ada ininya, ada barnya. Itu untuk continue. Kalau nggak ada apa-apanya, ini bentuknya whole life insurance. Di full bacaknya ini V pangkat TX. Jadi kan whole life insurance ini karena continuous, jadi benefit is payable immediately upon death. Jadi continue, benefitnya dibayar pas dia mati. Oh ya, terus KX ini biasa pakai amount-nya $1 dulu. Terus the present value, NIF, terus jadi rumusnya ini kan ini momen pertamanya ini, momen keduanya ini, dengan momen pertama dan momen kedua kita bisa cari variansinya. Jadi ini kayak berlaku untuk semua ya. Jadi di cheat sheet itu harusnya udah ada, aku tulis momen pertamanya, momen keduanya, terus kalau disuruh cari variansi tinggal kalian kurangi aja momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratin. Itu ya ini udah lengkap di cheat sheet. Oke, jadi kayak for for some insured, jadi kalau ini kan A ini kan dengan asumsi dia benefitnya $1. Kalau misalnya eh, benefitnya itu $1.000, jadi kita kaliin aja, misalnya S-nya $1.000. Jadi kalau sum insurednya itu $1.000, kita kaliin aja 1.000 kali ininya.
Kalau variance berarti S kuadrat. Ya, pokoknya dikali S atau S kuadrat aja. Terus yang kedua, whole life insurance di annual case. Jadi kalau annual case ini nggak ada yang bar ini. Dia nggak ada bar. Terus nggak ada apa-apanya, ya ini berbentuk whole life insurance. Terus pembacaknya ini uh, expected present value EPV ya. Expected present value ini nilainya ini udah ada di cheat sheet juga. Terus momen keduanya ini ya berarti ekspektasi dan variansinya ini juga ditinggal ini. Whole life insurance, the 1/n case. Jadi ini yang dibayar uh, kayak misalnya mana ya kita tulis ya ini. Kalau M-nya 2 by annually, quarterly setiap kuartal itu M-nya 4, M sama 12 monthly. Ya, pokoknya pembagiannya dalam 1 tahun itu berapa banyak lah. Jadi KX itu ini dia pakai KX, pakai Curted, terus ya ini bacaknya, terus ini nih dan ini udah ada di cheat sheet juga. Itu untuk full life. Jadi full life itu yang AX, mau dia bar, mau dia AX doang atau AXM, pokoknya yang AX doang itu full life. Recursions ini cuma rumus yang pakai ini juga udah dari rumah di cheat sheet. Observations, present values of continuous payments itu present value of continuous payment itu lebih besar daripada monthly dan lebih besar dari yearly. Jadi semakin sering benefitnya itu dibayarkan, semakin berarti semakin gede present value-nya. As X increase, the mean present value increase. As X increase, the standard deviation decrease. Okay, next, term insurance. Term insurance ini death benefit is payable only if the policy holder dies within a fixed term of n years. Jadi term insurance ini kalau nanti jika pemegang mati sebelum polis mati. Jadi kan ada term untuk polisnya. Jadi term polisnya ini kita tulis ini. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi aku jelasinnya kayak continuous case, continuous kan. Jadi ada barnya. Satu. Nah, satunya ini peletakannya ada di atas X. Jadi kayak si X ini harus mati dulu. X must die. X must die first. Jadi si X mati duluan. Jadi life expires before policy. Ini kan policy. Ini orangnya. Orangnya mati duluan. X dies first. Jadi ini adalah term insurance. The life expires before policy, then benefit is paid. Ini continuous berarti benefit payable immediately. Ini pembacaknya. Ini present value-nya momen kedua. Cari valensinya tinggal dikurangin, dikuadratin. Annual case ini pakai nggak ada barnya. Annual case ini ya satunya di atas X. Jadi X must die first. Jadi term. Ini pembacaknya. Dan ini present value ini. The 1/m case. Ya, ini juga sama. M-nya satunya juga gerak di belakang. Ini harusnya X satunya di atas X. Terus ini pembacaknya dan ini present value-nya. Pure endowment. Jadi itu yang tadi yang term insurance itu pure endowment. Jadi pure endowment ini benefits are conditional on the survival of the policy holder at a policy maturity date. Jadi pure endowment ini kalau si X masih hidup sampai jatuh tempo,
X-nya dibayar. Dia dibayar. Kalau X-nya mati sebelum ini, dia nggak dibayar. Jadi pure endowment ini, misalnya aku beli ini, pure endowment 10 tahun. Jadi kalau aku hidup sampai 10 tahun ke depan, aku masih hidup 10 tahun ke depan, aku dibayar. Tapi kalau aku mati 10 tahun ke depan, jadi nggak ada yang dibayar. Jadi kayak hangus gitu insurance-nya. Nah, endowment insurance ini beda dengan pure endowment insurance ini beda dengan endowment insurance. Jadi ini pure itu beda. Nah, endowment insurance ini satunya itu di atas N. Jadi kayak aku suka bilangnya kayak si termnya ini harus mati dulu. The term dies first before X. Jadi si termnya itu harus mati dulu agar si X-nya itu agar dibayarkan. Jadi N dies first. Term dies first. Ini biasa ditulis juga dengan ini. Eh, ya, ini bisa ditulis ini E for endowment. Terus momen keduanya ini, variance-nya ini sama aja. Terus ke endowment insurance. Jadi endowment insurance ini sebenarnya combination of term and pure endowment. Ya term tadi kan kalau mati, kalau dia mati sebelum term, dia dibayarkan. Kalau pure endowment kan dia mati setelah term, dia dibayarkan. Jadi digabungin, kalau dia digabungin, jadi kayak eh, yang tadi dibilang endowment insurance. Misalnya aku beli 10 tahun, endowment insurance 10 tahun. Jadi kalau aku mati eh, sebelum 10 tahun ke depan, aku bakal dibayar, tapi dibayar ke ahli waris. Kalau aku masih hidup 10 tahun ke depan, maka si insurance-nya ini bakal bayar ke aku. Jadi pokoknya ini bakal dibayar either way aku mati apa enggak. Itu untuk endowment insurance. Ini perubahan acaknya, ini expected present value-nya, momen keduanya. Ini untuk continuous ya by the way. Continuousnya pakai yang bar ini. Terus untuk end of year-nya gak ada barnya. Ini. Terus payable at the end of 1/mth year. Ini ya ada M-nya gitu. Oke, terus ya untuk endowment itu gak ada satunya. Gak ada satu di sini atau satu di sini. Karena kan kita si X ini gak harus mati dulu untuk dibayarkan, si N ini gak harus mati dulu untuk dibayarkan. Jadi gak usah pakai itu. Gitu. Ini untuk endowment. Deferred insurance, deferred ini insurance which does not begin to offer death benefits cover until the end of the deferred period. Jadi kayak misalnya asuransinya itu defer 10 tahun. Jadi kalau aku mati 10 tahun 10 tahun ke depan, dia gak bakal bayar dulu. Tapi setelah itu dia bakal bayar. Kayak ada defernya lah, ada delay-nya lah sebelum covernya itu berjalan. Terus ya pembacaknya ini expected present value dan kawan-kawannya ya begitu. Terus relating AX ini jadi using UDD. Kalau misalnya di soal kayak dibilang pakai UDD, dia kita bisa pakai ini dan ini untuk hubungannya antar yang continuous sama yearly ataupun yang monthly sama yearly. Nah, ini tuh sebenarnya nggak harus untuk AX. Kalau AX ini kan whole life insurance kan. Nggak harus untuk whole life insurance juga. Dia juga bisa untuk term dan deferred death benefit juga. Wait, sebentar ya. Oke, lanjut. Jadi ya si ini juga bisa dipakai untuk term yang tadi yang ada ininya, yang satu di atas X, dan juga deferred yang ini, yang yang U, A, X, N, itulah. Pokoknya itu deferred. Ini dua bisa dipakai. Kalau untuk yang
ini. Nah, kalau yang endowment itu beda. Ini kan endowment kan. Kalau endowment itu beda. Endowment itu pakainya yang ini. Sebenarnya itu aja sih kalau di UDD. Terus using the claims acceleration approach. Jadi kalau untuk ini ya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kalau dibilang claims acceleration approach ya pakainya ini. Begitu. Harusnya gitu aja crash course. Terus aku masuk ke cheat sheet. Hmm. Ada ya cheat sheet. Wait. Hmm. Wait. Hmm. Mana share window cheat sheet. Oke. Oke, ini ya ini cheat sheet dari kami. Jadi eh, ya basically yang bagian ini tuh sampai sampai sini deh. Sampai sini tuh yang kayak kuis satu kayak ya dikurang-kurangi kayak bab. Berarti yang bab dua yang survival models itu. Kalau yang live tables ada di sini ya yang umumnya itu ini. Jadi TPX mana LX plus T, L ini. Jadi L ini bakal kayak dari soal gitu, nilai L-nya, ekspektasi L, ini, D, D, jumlah kematian, ini. Terus yang bagian ini tuh yang em, harusnya yang UDD ya. Wait, let me pastiin dulu. Ya, ini harusnya yang UDD. Terus Hmm, jadi masih UDD sepertinya. Oke. Terus ini yang ya, berarti ini UDD, ini yang constant mortality. Constant mortality-nya pokoknya ini UDD itu yang ini semua. Terus ini yang select-select. Nah, select-select itu ini berarti bab 3 itu dari sini sampai sini. Ini yang bab 3. Oke, bab 3 yang itu ini ya sekali lagi ini UDD, ini constant rate of constant force of mortality. Terus ini yang bab 4 masuk ke bab 4 ini masih ngitung-ngitung interest rate-nya yang suku bunganya. Terus ini misalnya kalau kalian lupa aku nambahin ini. Jadi S itu kan tadi jumlah sum yang diasuransikan misalnya asuransinya $1.000. Z ekspektasi Z ini kan yang ini kan. Z itu kan perubahan acaknya. Jadi misalnya untuk X perubahan acaknya kan ini. Berarti kalau misalnya kita punya ini whole life insurance continuous asuransinya itu $1.000. Berarti kan S. Jadi present value-nya itu apa? EPV-nya. EPV-nya itu berapa? Berarti S 1.000 kali ini. Z kan ini 1.000 kali ini. Nah, misalnya kalau kalian lupa lah.
Kalau variance-nya S kuadrat kali A. A ini yang ini 2. Kalau duanya di depan maksudnya eh yang ini nih. Yang dua di depan tuh maksudnya eh, momen kedua, momen keduanya. Karena kan momen kedua kan duanya di depan. Yang kayak gini nih. Yang kayak gini. Ya momen keduanya di depan dikurangi momen pertama dikuadratin sama dengan S kuadrat kali variansi. Variansinya ya inilah. Ini pokoknya variansinya. Oke, itu ini buat secara umum aja. Kalau untuk setiap ininya, ya ini berarti untuk whole life insurance, continuous, karena ada barnya. Rumusnya ini, terus untuk momen keduanya ada ini, terus variansinya ya ini, kalau kalian lupa. Kalau ini yang yearly itu ini, momen keduanya ini, variansinya ini. Terus ini yang kertet ini biasa dipakai untuk ini. Ya, ini kertet, ini terus ini untuk yang M3 ini rumusnya momen keduanya ini variansinya ini. Terus next ke ini AX. AX kan berarti whole life ya whole life insurance. Whole life insurance ini ini ya hubungannya aja lah. Ini ya recursions tadi. Ya recursions ini sama dengan ini ini rekursinya. Tapi harusnya nggak ada rekursi sih. Karena kan rekursi itu enaknya pakai Excel. Dan kita ujian kan nggak pakai Excel, jadi harusnya nggak keluar yang ini. Terus ini, kalau yang ini kan berarti term insurance, rumusnya ini untuk momen pertama, momen keduanya ini, ya kalau mau cari variansi tinggal ini dikurangi ini kuadrat. Terus ini untuk yearly, ini yang continuous kan, ini yang yearly, momen eh, ini yang yearly kan berarti kalau mau momen keduanya kita ininya dikuadratin aja, kan ini peluangnya. Ini dikuadratin. Jadi V 2 kali K plus 1. Ini untuk yang M3 juga sama. Ininya dikuadratin aja untuk ngambil momen keduanya. Gitu. Pokoknya V-nya dikuadratin lah kalau mau ngambil momen keduanya. Terus ini pure endowment. Pure endowment biasa ditulis kayak gini. Ini momen pertama, momen keduanya ini bisa ditulis ini. Ya, ini rumusnya. Terus ini hubungan-hubungan antara si yang tadi ya ini kan ini endowment insurance itu term insurance continuous plus pure endowment insurance. Terus momen keduanya ini untuk endowment insurance. Terus ya ini hubungan-hubungannya aja sih yang berguna. Oh, belum. Ini masih endowment continuous, ini endowment biasa, endowment yearly, ya gini. Terus ini endowment monthly, gini. Terus ini untuk deferred, deferrednya itu defer U, rumusnya kayak gini. Itu untuk deferred. Terus ini ya hubungan-hubungan aja sih. Terus ini ke bawah, lebih ke hubungan-hubungan antara ininya. Ini kalau yang di sini itu yang UDD dengan asumsi UDD, kalau yang kolom yang sel ini deh. Ini yang UDD, kalau yang ini claims acceleration approach kedua. Seperti itu deh cara baca cheat sheet-nya. Maaf guys, ini agak ruwet. Tapi ini semua dimasukin. Oke, seperti itu untuk cheat sheet. Semoga udah clear. Lanjut ke aku lanjut ke bahas UTS deh. Where is UTS? Hmm, hmm.
Oke, jadi ini UTS tahun lalu. Oke, soal pertama diberikan tabel ini. Diberikan tabel L itu ya jumlah orang hidup di umur 15 segini, 16 segini, 17 segini. A special survival model has a select period of 3 years. Jadi select periodnya itu 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun itu dia bisa dianggap lebih sehat. Functions of for this model are denoted by an asterisk. Jadi model baru ini dia pakai asterisk. Terus functions without asterisk are taken from ini. Ini yang basicnya. Jadi survival model kita itu yang asterisk. You are given that for all values of x. Nih. Jadi kalau dia select di x di model baru kita ya. Kalau di model baru kita, kalau dia select di X itu sama peluang di select di X, peluang dia hidup 1 tahun ke depan itu sama kayak di peluang yang di model ini, yang di sini. Terus yang untuk +1 ini, +2 ini, plus yang ini kan harusnya +3. Ini kan nggak select lagi ya. Nggak select berarti kan si X ini udah melewati di select period of 3 tahun. Kalau dia udah melewati select period of 3 tahun, dia ngikutnya ini. Oke, yang pertama, a life table tabulated at integer ages is constructed on the basis ya the radix L star 25 R asterisk 25 is set at ini. Jadi eh, L L bintang 25 ini di set at ini. Berarti L bintang 25 kan 22 plus ini di sini L nanti kan L X berarti 22 plus 3 misalkan dia select di 22 plus 3 kan plus 3 ini kan dia udah melewati period select periodnya jadi ini sama aja dengan 25 start ya L25 ini kan di set di sini berarti ini nilainya. Oke, jadi ya aku ngerjainnya. We know that the model has a select period of 3 years. Jadi eh, peluang P ini sama dengan ini. Karena kan select periodnya udah lebih. Jadi sama dengan ini. Terus dibilang PX plus 3 ini, P asterisk X plus 3 ini sama dengan PX plus 1. Jadi ini sama dengan ini, X plus 1. Jadi X plus 4. Oke. Terus dikatakan L asterisk 25. L asterisk 25 itu, kan kita tahunya ini, L asterisk 25. Nah, L asterisk 25 ini bisa dibagi, bisa dipecah. Kan misalnya nih, kita mau cari yang ini dulu. Kita mau cari yang L asterisk 20. Nah, L asterisk 20 ini, misalnya ini nih, kita punya ini. Kita mau cari ini. Nah, cara dari sini gerak ke sini itu gimana? Jadi aku pikirnya kayak, kita ada ini. Kita mau cari ini. Nah, pecahnya itu gimana? Hubungannya itu gimana? Jadi, kita ada ini yang mau dicari kan. Jadi jumlah orang yang hidup select di 20, hidup di 20, terus dikali peluang dia hidup ke 21. Ini kan kalau ini peluang dia hidup sampai umur 21 tahun. Terus kalau ini berarti peluang dia hidup sampai 22 tahun. Kalau ini peluang dia hidup sampai 23 tahun. Nah, setelah 23 tahun berarti kan ini harusnya P star 20 plus 3, ya kan? Pokoknya aku lanjutin terus aja. Jadi ini jadi 21 tahun, ini 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun. Nah, ini 25 tahun. Jadi ini dipecah kayak gini.
Terus dia karena udah gak select period, jadi 20 plus 3 itu sama dengan 23, 20 plus 4 sama dengan 24. Jadi ini bisa dipecah jadi gini. Jadi kita kan mau cari L20. L20 ini sama dengan L25 dibagi ini semua. Jadi ini dibagi ini. Terus ini kan dari cheat sheet juga ada P4P15 itu L15 plus 4. Jadi jumlah dari ini sama ini dibagi L15 yang awal. Berarti L19 per L15. Nah, bisa dipecah nih. Oh ya, dari sini ke sini itu diambil dari ini. Jadi dapat gini, terus ya dapat ke sini, ini dicoret, coret, 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 coret. Sisa ini dapatlah L20 ini. Untuk L21 berarti sama kayak cara yang ini, bagian ini. L21 dikali, jadi peluang sampai dia umur 22, L22, L23, L24, L25. Ya pokoknya dibagi aja. Terus ini nilainya segini, ini, dibagi, dicoret, coret, 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 dapatlah ini. Sebenarnya gitu aja sih untuk kayak yang live tables itu, ya kayak rekursi aja pakai ini. Semoga cukup intuitif ya untuk bagian ini. Oke, selanjutnya L star, L asterisk X plus 1. Kalau ini kan sama dengan ini. Jadi jumlah orang yang select di X plus terus plus 1 itu sama dengan jumlah orang yang select di X dikali peluang dia hidup sampai X plus 1. Ya kan? Jadi ini bisa dipecah jadi gini. Terus ini sama dengan ini dari soal. Nah, 4px ini berarti kalau ini kan udah langsung. Di yang tadi L star L asterisk 20 itu kan ini L15 L15 ini jadi ini L asterisk 21 itu yang dari sebelumnya, bagian sebelumnya ini. Terus ini dikali 4 ini ya terakhir dapatnya ini gitu. X plus 2 juga sama. Jadi X plus 2 sebenarnya LX plus 1 dikali P X plus 1. PX plus 1 dari soal dapat ini, terus L19 kali ini dapatlah ini. Jadi kayak menentukan polanya aja. Dan juga soal ini, soal UTS-nya juga cukup baik. Jadi kayak dituntun gitu cara kerjanya. Jadi dipakai aja hasil dari step sebelumnya. Ya, terus ya pokoknya dilanjutin lah. X plus 3 berarti X plus 2 kali P X plus 2 tinggal L, jadi LX plus 2 2PX plus 2. Ini X-nya kita masukin 20, jadi L22, L22, L23, L24, dan seterusnya lah. Terus dapat lah ini. Jadi tabelnya akhirnya terisi seperti ini. Gitu. Terus calculate ini dan ini. Nah, 238 berarti kan ini maksudnya seseorang yang select di 21 dia udah hidup nih umur 22, dia umur 22, berapa peluang dia hidup 2 tahun ke depan terus mati dalam 38 tahun ke depan. Nah ini aku pecah nih, ini harusnya ada di cheat sheet juga, jadi ini aku pecah. Jadi dia hidup 2 tahun ke depan terus dia mati setelah dia hidup 2 tahun ke depan, dia mati dalam 38 tahun ke depan. Jadi kayak gini. Terus ini pakai
Ini kan plus 3 ya. Plus 3 kan udah select periodnya udah lewat. Jadi langsung aja dimasukin 24. Terus ini aku pakainya yang asterisk saja karena kan kita udah punya kan nilai-nilai si L-nya untuk asterisknya ya L24. Jadi kan L ini 22 plus 2 24 dibagi L21 plus 1 asterisk. Karena ini belum ini masih select, ini udah gak select. Terus Q. Q itu kan 1 kurang P. P-nya ini. Ya, tinggal dimasukin, dapatlah nilainya untuk P dan Q. Pokoknya P-nya itu yang itu ya, misalnya X, P, T, P, X, itu sama L, X plus T dibagi L, X. Itu yang paling penting lah untuk life table ini. 40 P22 berarti L star 62 per L star 22. Terus dibilang kan em, kalau untuk udah ini nih kan L star 25 itu sama dengan 98363. 98363 itu kan L26. Jadi di model baru itu kayak bisa dibilang 1 tahun lebih cepat lah. Ya, 1 tahun lebih cepat. Jadi kalau di sini 26 berarti di L star itu 25. Kalau di L star itu 25. Dan seterusnya kalau di sini ya 62 berarti di L star 61, 62, 63, 64. Jadi L star 62 itu sama dengan 63 di tabel tadi. Kalau L star 22 itu L star 23. Terus dibagi dapatlah ini nilainya. Begitu untuk nomor 1. Untuk nomor 2 kita disuruh calculate ini. Pakai asumsi constant force of mortality. Kalau yang ini, oke. Jadi aku pecah nih. Jadi E 0,80,4, 0,8. Ini kan maksudnya dia hatnya berarti perlu not hat umur tertinggi dia hidup lah. Dia kan bisa hidup 0,8 tahun lagi, given that dia udah bisa hidup 0,8 tahun lagi. Nah, ini nih kan ini kan fractional age assumption. Jadi kayak buat ini itu asumsi yang digunakan untuk umurnya yang koma-koma. Nah, ini kan kita ada koma-koma nih. Nah, fractional age assumption ini kan dia em, digunakan dalam space kayak 1,0 sampai 1,99, terus 2,0 sampai 2,99. Jadi dia dipakainya di sini ya. Eh, Dia asumsikan di antara ini force of mortality-nya itu konstan di antara ini. Nah, kita lihat nih 80,4 terus ditambah 0,8. Dia kan hidup 0,8 tahun ke depan. Nah, berarti dari 80,4 nih. Terus 8 berarti ditambah 81,2. Terus misalnya ini 81. Kan fractional age assumption ini 80. Fractional age assumption kan berarti ini bagian ini tuh satu asumsi mu mu 80 misalnya. Kalau dari sini ke depan ini mu 81. Nah, kita kan ada pecah nih mu 80 sama mu 81 di sini. Jadi sedangkan kita mau ngitungnya kan yang ini. Jadi aku pecahin dari sini ke sini karena asumsinya pakai yang ini, terus ini ke sini asumsinya pakai ini. Jadi itunya dipecah jadi seperti ini. Jadi E dari 80,4 sampai 81, ini berarti sampai 81 ditambah
81 plus 0,2 sisanya 0,8 kan. Terus ini nih dikali peluang dia hidup. Peluang dia hidup ini pakai yang constant itu juga, constant force of mortality. Nah, constant force of mortality kalau kalian ingat RPX itu sebenarnya PX pangkat R untuk R-nya dari 0 sampai 1. Nah, udah deh. Kalau udah gini kan bisa dipakai. Bisa, karena jadi kayak eh, atau enggak, mungkin kalau kalian kurang mengerti yang bagian tadi, ini nih, E pangkat 0, E0 80,4, 0,6. Ini kan rumusnya berarti harusnya 0 sampai 0,6, 0,9 atau apapun itulah mu eh em, px pangkat t 0,8, px-nya itu 80,4. Hmm, no, ini 80. Hmm, bukan. Ini 0 sampai 0,6. Ya pokoknya si pangkatnya itu kan untuk R kan, si constant force of mortality, si R-nya itu harus di antara 0 dan 1. Tapi kalau kita langsung pakai, kita hantam ini, ya integralnya kan jadinya dia bakal lebih dari 1 si pangkat ini. Jadi kita harus dipecah. Nah, terus jadi ini bisa diintegralin jadi ini. Jadi bentuk integralnya ini dikali tambah ini pangkat 0,6 kali ini. Kalau ini kan udah ada di cheat sheet ya, yang bagian ini. Begitu. Hmm, oke, jadi kenapa mau dikali peluang ini? Karena ini kan expected value, ekspektasi, ekspektasinya nih. Terus ekspektasinya si 81 hidup 0,2 tahun ke depan. Dalam 0,2 tahun ke depan dia hidupnya berapa lama? Kan ini di umur 81 kan. Kita maunya di umur 80,4, dari umur 80,4. Jadi kita mundurin nih. Jadi kita mundurin ke 80,4. Dari 81 mundurin ke 80,4. Jadi pakai faktor ini. Jadi ini jadinya di 80,4 faktornya. Terus jadi ini pakai integral ini, dapatlah nilainya ini. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, hmm, the probability that, jadi dapat tabel ini yang select and ultimate. Terus probability that 30, seseorang yang select di umur 30 survives to at least 32. Ini kan berarti survive kan, kita mau survive. Jadi P. Dia 30, select di 30, survive to at least 32. Berarti kita mau dia hidup at least 2 tahun ke depan. Jadi peluang dia hidup sampai 32. Ini 2P30 itu bisa ditulis jadi L30 plus 2 dibagi L30. Ini L30 plus 2 kan kita bisa langsung ambil dari tabel nih. 30. 30 plus 2, 9901. L30, 30 plus 2. Ini. Benar-benar. Ini L30 berarti ini 9901 per 9907. Kalian ini nilainya. Terus the probability that 30 dies selected at 30 dies before 34. Ini kan die pakai Q 30 karena dia umur 30, dies before 34. Berarti dia mati sebelum 4 tahun ke depan. Bukan 4Q30. 4 Q30 ini
kan sama dengan 1 kurang 4P30. Pakai yang hubungan P plus Q sama dengan 1. Tuh, pakai hubungan ini. Terus 4P30 sebenarnya L30 plus 4 bagi L30. L30 plus 4. L30 plus 4 itu adalah L30 plus 2. Karena kan kita tahunya L30 plus 2 kan paling jauh. Kita mau L34. Tiga L30 plus, kita maunya L30 plus 4. Kita tahunya paling dekat kan L30 plus 2, yaitu ini. Oke, L30 plus 2, kita mau ke L. Ini kan berarti L30 plus 3. Karena dikali peluang dia hidup 1 tahun ke depan setelah P30 plus 2. Ini jadi L32. Terus ini jadi eh, ini kan sebenarnya P31 plus P31 plus 2. Jadi kalau ini jadi L33. Wait, ini jadi L33, ini jadi L34. Ya, L34. Karena kan L34, L30 plus 2 kali ini, ininya bisa dipecah jadi ini, jadi ini. Dan kita tahunya Q31 plus 2. Ini, dari sini. Ah, jadi 1 kurang ini tinggal L30, tinggal dihitung, dapatlah ini nilainya. Wait. Hmm? Oh, kalau kita assume 2 year, nih, dan nanti aku ini lagi, aku review lagi. Oke, 21 Q30. Oke, jadi probability that 30 survives 2 years then dies in the subsequent 1 year. Jadi survive, jadi dia kan kita mau nanya die, Q. Dia survive 2 years. Berarti kan 2 syarat yang garis ini dies in the subsequent 1 year. Ini 1:30. Ini notasinya. Ini sama dengan 20P30. 2P30 berarti dia survive 2 tahun. Terus setelah survive 2 tahun, berarti kan dia umurnya 32. Terus dia mati nih 1 tahun ke depan. Ini berarti 2P30. Terus 2P30 bisa dibaca jadi 2P30 kali P30 plus 1 dikali Q30 plus 2. Ini sama dengan 1 kurang. Ini jadi 1 kurang ini karena di tabel itu kita tahunya yang Q, bukannya P. Jadi kita convert ke Q, ini, masukin, dapat nilainya. Ya, ini harusnya ini yang benar. Oke, Q4, for a 5-year deferred whole life insurance of 1 on X, you are given delta mu benefit is paid at the moment of death, berarti maksudnya continuous. Z is the present value of random variable of the insurance benefit. Jadi calculate variance of Z. Jadi kan
continuous whole life insurance. Kita mau carinya variance of Z. Berarti ini ekspektasi Z kuadrat. Oke. Kita tulis dulu deh. 5-year deferred whole life insurance berarti 5 years deferred whole life insurance kan bentuknya nih AX. Terus dia continuous. Jadi ini. Jadi 5 deferred AX. Nah, ini muncullah ini. Dari sini kita dapat pakai rumus di cheat sheet. Langsung kita tembak. Ini. Jadi EZ sama dengan ini. Ya, TPX. Mu X kan tahu. TPX itu kita ambil dari rumus dari cheat sheet juga. Yang ini. Tuh, dapatlah TPX-nya ini. Dari TPX-nya kita masukin. Terus dapatlah ini. Jadi EZ-nya, ekspektasi Z-nya itu ini. Ekspektasi Z kuadrat berarti sama kayak ini, cuman bagian ini dikuadratin aja. Atau kayaknya ada di cheat sheet juga deh. Pokoknya ya kan pembacaknya dikuadratin aja untuk momen kedua kan. Jadi ya tinggal dihitung dapat EZ kuadratnya momen keduanya ini. Jadi variance-nya momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratin, dapatlah ini. Itu the variance-nya. Untuk nomor 5, terakhir. You are given the following table for values LX and AX, assuming an effective interest rate of 5% per year. Effective interest rate berarti yang I, 5%. Explain each symbol of the EPV of benefit and calculate the following expected present value. Minta E3E35, 3E35, kita pakai rumus di cheat sheet, langsung V pangkat 3 kali 3P35. V itu kan 1/1 tambah I. I-nya kita tahu, jadi V-nya ini 3P35 itu sama dengan L38 per F35 dari tabel ini. Ini, jadi 3E35 V pangkat 3 kali itu dapatlah ini. Terus yang kedua, ini A135 ya. Ini ya dalam notasinya. Dengan ini adalah yearly term karena satunya di atas X, insurance, yearly term insurance. Ini kalau dari cheat sheet kita pakai aku pakai yang hubungan-hubungan antaranya itulah. Kan ini sumbernya ini nih di cheat sheet. Kita tahu nih kan, jadi kita masukin aja langsung. A35 itu kan ambil dari sini. E3E35 dari sini. A38 dari tabel. Tinggal masukin, ya dihitung, dapat. Terus yang terakhir, belum. 3, ini deferred 3, A35. Ini maksudnya deferred whole life insurance, deferred by 3 years. Ini aku pakainya nih dari cheat sheet. Dari cheat sheet ini, terus dimasukin X-nya 35, N-nya 3, jadi sama dengan A35 kurang 3 A35. Ini kan kita tahu nih dari yang sebelumnya. Jadi kita dicarinya ini. Ini sebenarnya ya tinggal diatur, kurangi, jadi dapatlah ini. Terus A35 yang terakhir. A ini assuming UDD. Assuming UDD, jadi kita pakainya yang di cheat sheet yang bagian bawah itu. Yang kalau kalian masih ingat yang cheat sheet-nya itu kan dibagi dua kan, yang hubungannya yang pokoknya sel kedua terakhir lah. Sel kedua terakhir, sel pertama terakhir kan yang accelerated claims approach. Yang kedua terakhir itu adalah yang pakai asumsi UDD. Hubungan-hubungannya pakai asumsi UDD. Ya udah pakai itu aja deh. Dan ini sama dengan kita tahu ini kan. Kita tahunya kan ini dari bagian B. Kita udah tahu nih nilainya. Ya udah tinggal langsung I per delta kali ini. I-nya 5%, deltanya ln 1 tambah 5% kali ini.
Ini yang tadi dikali dapat seperti itu. Kayak gitu aja sih kalau untuk UTS. Ini bakal nanti aku pastiin lagi deh yang tadi yang bingung. Terus itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah aman, kayaknya sampai di sini aja, biar kalian bisa belajar juga. Belajar sendiri. Kalau ada apa-apa tinggal nanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai 42.30 deh. Oke, udah 42.30. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya udah terima kasih semua udah datang, udah memperhatikan untuk tutor ini. Ya terima kasih. Aku balikin ke Fiona deh. Oke, thank you buat Peter udah bantu tutor kali ini karena tutornya udah selesai. Jadi buat teman-teman boleh leave meet-nya. Thank you. Thank you, Pete.